tiba-tiba gempa terjadi dengan 6 skala Richter. Apa yang harus kita lakukan bila di dalam ruangan? Satu, kita harus tetap tenang dan jangan panik ketika terjadi gempa. Dua, jika berada di dalam ruangan, segera bentuk yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda seperti lemari atau barang berat lainnya. Usahakan untuk tidak dekat dengan benda berat yang mudah jatuh atau mudah pecah. Jaga posisi aman hingga guncangan gempa reda. Bila guncangan reda, segera keluar ruangan dengan hati-hati. Bila kita berada di bangunan lantai 2, gunakan tangga darurat dan hindari menggunakan lift. Ikutin arah jalur evakuasi menuju titik kumpul sementara. Tetap waspada dengan kemungkinan adanya gempa susulan. Menunggu membaca getarannya, bagaimana kejadiannya, kita langsung berlari. Nah, mungkin ini sedikit tips untuk terutama adik-adik kita yang pegawai baru. Usahakan mengetahui arah jalur evakuasi, letak tangga darurat, serta di mana lokasi titik kumpul bila kita memasuki bangunan baru. Sehingga bila terjadi keadaan, kemudian jika berada dalam ruangan, segera berlindung di bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda seperti lemari dan barang-barang lainnya. Usahakan untuk tidak dekat dengan benda berat mudah jatuh dan mudah pecah. Jaga posisi aman hingga guncangan gempa reda. Bila guncangan reda, segera keluar dengan berhati-hati. Bila kita berada di bangunan lantai 2, gunakan tangga darurat dan hindari menggunakan lift. Kita untuk di manajemen tangga yang kita gunakan itu bukan tangga tengah, tapi tangga bagian ujung yang turunnya ke depan, ke bawah dekat berangkar. Ikuti arah jalur evakuasi menuju titik kumpul sementara. Tetap waspada dengan kemungkinan adanya gempa susulan. Menunggu instruksi selanjutnya dengan tetap di tempat yang aman. Mungkin itu. Kemudian saya praktekkan untuk yang memegang porsi. Untuk yang memegang porsi, posisinya kita akan susah berdiri. Posisi kita lagi begini, ya. Jadi posisi kalau memang kita jongkok, posisi kita pakai kuda-kuda. Jadi mudah untuk berdiri. Posisi kita pakai kuda-kuda. Jadi ketika kita mau berdiri, seandainya ada beban, kita tidak kuat lagi mengangkat mengeluarkan beban yang ada, itu kita mungkin dengan posisi seperti ini. Tapi kalau posisi kita seperti ini, mungkin kita bisa terjongkok seperti ini. Kita bisa terjongkok seperti itu. Nah, itu yang perlu bapak-bapak dan teman-teman dipahami. Kemudian, kalau memang kita ramai dalam ruangan itu, posisi kita tidak ada lagi. Cari buku yang paling tebal untuk melindungi kita dengan posisi seperti ini. Cari benda yang lebih kuat atau buku yang lebih tebal untuk melindungi kepala bagian belakang. Mungkin itu. Untuk selanjutnya, silakan. Ya, kokoh bapak-bapak itu. Tapi kita tidak boleh berlindung seperti ini. Ya, tapi kita berlindung di seperti posisi kita jangan berdiri. Ya, posisi kita jangan berdiri. Jongkok dengan posisi apa tadi? Kita melindungi Kepala dengan posisi tadi. Itu bisa kita lihat kalau di posisi ini kita lebih aman tombak ini. boleh dikatakan 70% posisi kita di tonggak, itu dekat-dekat dengan tonggak atau sudut yang memang benar-benar kita kan tahu bangunannya di mana, itu insya Allah aman. Tapi itu juga kita kembali juga yang di atas.
Itu kira-kira Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Langsung buka. Kemudian arahkan selang ke titik pusat api. Arahkan selang ke titik pusat api ini selangnya. Kemudian tekan tuas untuk mengeluarkan arahan. Kemudian kita mengarahkan itu kita sudah menuju sumber api. Kita sudah menuju sumber api. Kemudian sebelum kita mengklik itu dites sedikit apakah sumbat atau tidak. Ya, itu tesnya. Langsung kita lari menuju menuju sumber api. Ya. Jadi itu caranya. Ya. Kalau arah baru sampulkan secara merata, habiskan aja. Ya, sudah tadi kena, kemudian sampulkan arah secara merata ke kiri atau ke kanan. Jadi kita sampulkan. Nah, kemudian jenis arahkan selang ke titik pusat api. Yang keduanya, tekan keras untuk mengeluarkan isi apan. Biasanya jarak untuk amannya 2-3 meter, tergantung besar kecilnya sumber api ya Bu. Jadi arah dari usahakan untuk menyemprotnya pun harus memperhatikan arah angin. Seperti ini berarti kita tidak boleh berlawanan seperti ini. Kalau menyemprot kita harus mengikuti arah angin, searah dengan angin. S yang terakhir yaitu satukan secara merata ke arah kiri atau kanan sampai api padam. Jadi kita ulang kembali, metode penggunaan APAR yaitu TAPS. Tarik pin, arahkan selang, tekan tuas, satukan secara merata. Dan dengan mengikuti searah dengan arah mata angin. Jangan namanya anginnya berembus dari arah utara, kita menyemprot menghadap arah utara. Itu akan mengenai muka kita sendiri. Untuk pertama keamanan, silakan, karena untuk uji coba kita memakai APAR ini keamanan harus bisa mempraktikkan. Cara penggunaan APAR dengan metode TAPS ulangi. Tarik pin pengunci, perhatikan tarik pin penguncinya. Usahakan posisi mantap kalau untuk APAR. Jadi pertama kita menggunakan seperti ini dulu. Posisi siap dulu. Nah, ini bertukar nanti kita. Yang pertama apa? Tarik pin pengunci. Setelah itu arahkan. Langkah selanjutnya. Yang kedua, tekan plus untuk mengeluarkan isiapan, mengetesnya. S yang terakhir, sapukan searah dengan ya. Sekarang sebelum kita lain memperagakan, kalau searahan dari itu kalau bisa nanti jangan disemprotkan karena ada pasien dulu di sana, kita memperagakan aja. Ya, mohon diperhatikan. Tarik pin pengunci. Posisi mantap di ya. Tarik pin pengunci sampai terlepas. Tarik Bu, bukan diputar Bu. Ya. Sampai terlepas pin penguncinya. Ketika menarik kunci jangan ditekan. Tapi ketika menarik kunci tadi, ketika menarik kunci ini, pinnya ini jangan ditekan. Tapi biarkan aja. Kemudian ulang, coba kita ulang. Masuk Bu. Nah, tuh. Oke. Nah, tuh. Pada tangan kanan terkuat. Jangan ditekan. Ujung tangannya itu seperti ini. Betul. Ketika kita mau narik pin ini, tangan kita jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Ini tidak akan tertarik. Pegang tabungnya Bu. Tabungnya pegang. Belah diri. Kita tarik aja.
Nah, tarik pin pengunci. Langkah selanjutnya sering salah. Langkah selanjutnya yaitu arahkan selang dengan memakai tangan kiri. Jadi kita yang itu kita berpegangan pakai tangan kiri, Bu. Arahkan selang memakai tangan kiri. Ya, Bu, kalau tangan terkuat, kalau tangan terkuatnya megang ke handle, Bu. Tangan terkuat handle yang lemahnya membelah selang. Selanjutnya kedua, tekan terus untuk mengeluarkan isi apa. Boleh ngeteskan, jangan langsung, Bu. Baru satukan secara merata, baru menuju acu. Pura-pura aja, Bu, satukan dan terus. Jangan, Bu. Ya, Bu. Coba tembak, Bu. Ada luar sah. Keluar, Bu. Terlaluannya soal. Berarti cara ngambil selang.